Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tetap teratukan pada Nabi kita Muhammad SAW. Risalahnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan limpahan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, mari kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan memohon ridho Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Semoga diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kita membahas tentang takdir. Apakah Ibu dan Bapak pernah mendengar kata takdir? Atau mungkin pernah juga mendengar soal kodo dan qadar ya, begitu. Ada yang mau cerita apa itu takdir? Silakan. Ibu dan Bapak, siapa yang mau memulai diskusi kita pada malam hari ini? Monggo. Kita ada 28 orang ini di Zoom, menunggu yang lain. Siapa dulu mau cerita? Siapa dulu mau kasih tanggapan? Saya boleh, Bu? Boleh, Ibu Maria Huta Soid, silakan. Ini menurut dari perspektif agama Kristen ya, Bu? Baik, Ibu. Jadi menurut saya takdir itu adalah sesuatu yang dari awal itu sudah ditentukan oleh kehendak dan kuasa Tuhan. Begitu, Bu, menurut saya. Boleh diberikan contoh, Ibu Maria, kira-kira apa misalnya? Contohnya, Tuhan menciptakan saya nih sebagai perempuan. Menurut saya itu adalah takdir, ketetapan Tuhan sejak dari awal. Seperti itu mungkin, Bu. Kalau dari perspektif Kristiani, selain jenis kelamin seseorang, apalagi Ibu yang termasuk sebagai takdir? Boleh? Monggo. Ibu dan Bapak yang lain boleh juga cerita tanggapannya gimana? Izin Bu, saya Bu, coba. Silakan Bapak Adamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau berbicara masalah takdir, jadi saya melihat bahwa takdir itu berbicara tentang masalah yang menguasai manusia, masalah yang dikuasai manusia. Ada wilayah menguasai manusia, ada wilayah yang dikuasai oleh manusia itu sendiri. Jadi sebagai contoh, bekerja itu termasuk wilayah daripada yang dikuasai manusia atau ikhtiar. Sementara rezeki itu wilayah Allah, itu wilayah yang dikuasai oleh Sang Pencipta, yang menguasai oleh manusia. Seperti itu, Bu, lebih kurang. Terima kasih Pak Adamullah. Jadi Bapak tadi menjelaskan ada wilayah yang dikuasai oleh manusia, ada wilayah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang lain silakan. Pak Yudi Arsa mungkin mau kasih tanggapan? Bu, silakan Pak. Mungkin kalau salah atau dekorasi boleh. Mungkin kalau yang pernah kita pelajari, takdir itu kan adalah ketentuan dari Allah SWT untuk makhluknya, Bu.
Seperti dalam Al-Quran ada Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jadi ketetapan syarr wa khairu atas makhluknya, sesuatu yang baik atau buruk bagi makhluk itu adalah ketentuan daripada Allah SWT. Namun Allah SWT itu kan memberikan akal pikiran, hati nurani, dan juga petunjuk. Di dalam surah Asy-Syams itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah ilhamkan di dalam diri manusia itu ada fujuraha, perbuatan untuk melanggar, potensi untuk melanggar, wa taqwaha, dan ketakwaan, qad aflaha man zakkaha. Namun bagi orang-orang yang membersihkan diri, maka adalah suatu keberuntungan baginya. Jadi ketentuan Allah SWT ada yang baik dan buruk bagi makhluknya, namun Allah SWT tidak memaksakan, namun diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat kejahatan. Mungkin itu Bu sementara Bu. Terima kasih. Baik, Pak Yudi Astra, terima kasih atas tanggapannya. Oke, Ibu Bapak yang lain? Ibu Indriani mau kasih tanggapan? Ibu Istiqomah? Ibu Indriani dulu boleh. Kalau takdir menurut agama Katolik adalah merupakan ketetapan dan keputusan Tuhan, sama seperti Bu Maria tadi katakan. Contohnya kita tidak bisa memilih lahir dari rahim wanita mana atau ibu mana gitu. Jadi ketetapan yang tidak bisa dirubah atau dipilih, lahir, hidup, dan mati. Itu Bu. Menurut saya takdir. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Indriani. Ibu Bapak yang lain ada lagi yang mau kasih tanggapan? Saya persilakan. Tidak ada. Ya, silakan Bapak. Ada lagi, Ibu? Jelas? Oke, terima kasih atas tanggapan Ibu dan Bapak. Jadi ternyata tidak jauh berbeda ya pandangan keagamaan dari Islam maupun dari Kristiani dan Katolik. Tadi disampaikan oleh Ibu Maria dan Ibu Indriani, juga Pak Yudi Astra dan Pak Adamullah tentang apa sih sebenarnya takdir itu. Jadi secara sederhana dimana sebagai sebuah ketetapan yang sudah digariskan kira-kira begitu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa memilih nih. Suara saya bergema dan putus-putus. Kenapa ya? Kalau di tempat saya jelas Bu. Jelas Bu. Mungkin jaringannya, Mungkin sinyalnya Bu. Jaringan di sananya Bu. Di sini jelas Bu. Oh iya, baik. Bu, jelas. Jelas ya? Oke, baik. Mungkin karena terkendala jaringan. Oke, selanjut ya Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana dalam Islam? Bagaimana Islam melihat tentang takdir tadi? Ibu dan Bapak, takdir itu kalau misalnya di dalam Islam disebutnya sebagai ada yang disebut sebagai qadar ya, kemudian kodo dan qadar. Jadi takdir itu kodo dan qadar, kemudian qadar al-qadar khairul wa syahruhu, seperti itu. Nah, secara etimologi, qadar itu bentuk masdar dari kata kodo yang berarti ukuran atau ketentuan, sedangkan qadar adalah bentuk ketentuan ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Nah, ini ada dua ulama ya, Ibu dan Bapak. Ulama menyebutnya qada itu sebagai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu in the future. Kita tuh nggak bisa meramalkan. Karena yang tahu ilmu itu hanya Allah gitu loh. Kita nggak bisa meramalkan. Ini mungkin berbeda dengan film Lighthouse ya. Kalau Lighthouse itu dia bisa tahu laki-lakinya akan meninggal gitu loh. Jadi dia akan mengerem ataupun menghalangi laki-laki itu datang ke tengah kota, ke taman kota supaya dia nggak ketabrak mobil. Itu kan di film ya. Ada yang tahu film Lighthouse? Yang rumah di pinggir danau, yang dia bisa ngirim surat tetapi beda waktu. Nah, dia bisa tuh tahu kapan laki-lakinya meninggal, pacarnya ini.
Tapi kalau sesungguhnya tentang kematian, tentang kelahiran, tentang hidup, kalau dalam agama tadi sudah disebutkan oleh Ibu dan Bapak, Islam, Katolik maupun Kristen, itu ternyata hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. Jadi itu adalah disebut sebagai ilmu tentang apa-apa yang akan terjadi kepada makhluknya di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai sebagai yang diciptakan itu nggak tahu, begitu. Nah, ada juga ulama yang menyebut kodo dan kodar itu sebagai pengertian yang sama. Jadi kodo dan kodar itu tidak dipisahkan. Ya, apa sih? Ya ini sebagai sebuah ketentuan hukum, undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Ya, dan ini sifatnya maujud. Jadi sesuatu yang pasti mengikat tentang sebab akibat yang terjadi. Nah, qadar sendiri begitu ya, Ibu dan Bapak, ini disebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Jadi segala sesuatu itu sudah ada ukurannya, sudah ada ketetapannya, sudah ada takarannya, kira-kira begitu, qadar. Kita nggak bisa melebih-lebihkan dari takaran itu sendiri. Atau misalnya dalam ayat lain juga disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Jadi sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ya, inna kulla syai'in, segala sesuatu tuh. Khalaqnahu, segala yang diciptakan oleh Allah biqadarin. Ada ukurannya. Ada ketetapannya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, ada takarannya begitu, dan itu tidak bisa diubah-ubah. Mungkin kalau dianalogikannya, misalnya Indonesia itu negara kepulauan, itu sebagai suatu qadar ya, karena sudah tercipta dari sananya. Ini bukan kayak film Ice Age ya. Ingat ya Ibu Bapak, film kartun Ice Age yang dia bisa membentuk pulau-pulau dari tupai yang bertindak secara liar, makanin biji lalu dilempar ke sana kemari sehingga kemudian berbentuk pulau-pulau begitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi ada ketentuannya. Ada bumi ini diciptakan berdasarkan kadarnya. Kenapa bumi urutan nomor 3 dari matahari misalnya begitu? Itu bagian dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita memahami tentang takdir, itu sebenarnya ada beberapa hal ya, tingkatan pengetahuan ataupun ilmunya. Yang pertama al-ilmu. Jadi Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang ada di bumi dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'alam anallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi sebenarnya sebelum kita mempelajari ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada ilmu gerak segala macam, Allah yang sudah mengatur segala sesuatu. Ekosistem alam itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ada piramida makanan misalnya, itu sudah ada ketentuannya. Kalau enggak, mungkin dinosaur itu masih ada sampai sekarang, terus kita nggak punya gedung-gedung bertingkat begitu. Tetapi imajinasi manusia itu bisa liar ya, bisa kemana-mana. Makanya kemudian ada film Godzilla, ada film Transformer, ada film macam-macam. Nah itu sebenarnya bagian dari keilmuan yang berbeda dengan ilmu yang dimaksudkan di dalam kita pembahasan tentang qada dan qadar ini. Ibu Bapak, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Secara pelan-pelan sambil kita menunggu Ibu dan Bapak lainnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada? Belum ada? Oke, saya ingin lanjutkan. Yang selanjutnya adalah beberapa tingkatan takdir itu ya. Yang kedua itu adalah Alkitabah. Apa sih maksudnya Alkitabah ini? Alkitabah ini sesuatu yang sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz tadi.
apa ketetapan di muka bumi ya. Jadi alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan bumi, bahwa semuanya itu sudah diatur dalam kitab Lauhul Mahfuz tadi. Jadi segala sesuatunya itu sudah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai sebuah kemudahan. Kun fayakun, maka jadilah ya. Dan ini adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya tidak ada satupun musibah yang menimpa di muka bumi ini terhadap diri manusia tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada ketentuannya juga ya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini memang semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala di muka dan di langit dan di bumi. Itu semua terjadi karena kehendak Allah, karena syariat Allah, karena masyiatullah yang mutlak ya. Jadi sesuatu yang Allah itu maha mampu untuk melakukannya. Jadi disebut al-masyiyah. Jadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-khalaq. Jadi apa ya maksudnya? Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu pada saat yang sama Allah juga memeliharanya. Jadi Allah sudah menciptakan tetapi pada saat yang sama Allah juga memeliharanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syaff ya, Allah itu menciptakan kamu dan pada saat yang sama juga perbuatan kamu itu juga diketahui oleh Allah. Dan Allah itu tidak akan menciptakan segala sesuatu tanpa ukuran serapih-rapihnya. Maka kemudian ketika Allah menciptakan manusia itu kok bisa ya hidungnya taruhnya di depan? Kok bisa ya matanya di depan? Kenapa ya di atas mata ini ada alis? Kenapa ya hidung kita itu punya dua lubang? Kenapa ya kanan telinga itu ada dua? Mulutnya itu cuma satu. Oh, kita ternyata harus lebih banyak mendengar daripada berbicara begitu kan. Jadi kita untuk melihat lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, lebih banyak belajar daripada ngomong misalnya begitu. Jadi segala sesuatu itu sudah ada takarannya. Nah, lalu terkait dengan manusia dan takdir. Jadi manusia itu bagaimana manusia dan takdir tadi? Bahwasanya manusia itu memang berkehendaknya itu hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh ibu dan bapak apa istilahnya tuh kalau berserah diri tanpa usaha, menyerah begitu tanpa usaha sehingga gimana? Putus asa, Bu. Ya, betul. Kita tidak boleh menyerah tanpa usaha, tidak berputus asa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang kayak ginilah kemudian yang sebenarnya menjauhkan manusia itu dari takdirnya dia sendiri. My destiny. Jadi apa sih takdir kita? Bisa jadi takdir kita tuh bisa jadi presiden. Tapi kita tidak memaksimalkan potensi diri kita sehingga kita tidak mencapai itu. Atau udahlah saya mah biasa-biasa aja kayak gini juga sudah bersyukur ya sudah berarti udah sampai situ aja usahanya. Tapi kalau lebih digiatkan lagi misalnya ibu bapak bisa jadi sarjana desa. Siapa sangka misalnya begitu. Kita bertemu dalam forum ini. Kalau ibu dan bapak tidak ada eager, tidak ada niat, tidak ada perjuangan. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan penting nih untuk refleksi. Takdir kita itu ditentukan oleh kita atau Allah Subhanahu wa taala? Oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Berarti nanti ini konsepnya Jabariyah apa Qadariyah? Bisa Jabariyah bukan seperti itu, Bu. Ahlus sunnah, Bu. Apa bedanya Ahlus Sunnah, Jabariyah sama Qadariyah? Saya mah udah dari dulunya pemalas, udah biar aja begitu. Nah, itu apa tuh? Jabariyah, Bu. Jabariyah. Kalau Ahlus Sunnah seperti ini, Bu. Gimana? Ahlus Sunnah itu faiza azamta fatawakal ala Allah. Jadi berusaha dulu, kemudian sambil bertawakal kepada Allah. Sedangkan untuk Qadariyah itu mengutamakan diri sendiri tanpa mengikutsertakan Allah. Kalau Jabariyah itu biasanya orangnya serba Allah, biar tidak berusaha ya serba Allah. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah itu faiza azamta fatawakal Allah. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Allah.
Seperti itu, Bu. Jadi apa namanya? Innallaha la yughayyir ma biqaumi hatta yughayyir ma bi anfusih gitu ya. Ya, Bu. Ar-Ra'd Itu ayat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi usaha itu Jadi harus ada di diri kita, Bu. Ya, tapi oke. jangan juga terlalu mengutamakan usaha tanpa mengikutsertakan Allah. Karena segala sesuatu itu kan sudah ada ketentuannya dari Allah. Jadi usaha wajib, kemudian bertawakal kepada Allah adalah kewajiban juga. Mungkin seperti itu untuk Ahlussunnah wal Jamaah, Bu. Coba yang rasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, bener nggak ini kata Pak Yudi Asra? Ini Bu, apa Dan Bu? yang rasa Kalau Jabaliyah Qadariyah, gimana Pak Kalau Hairul? Pak Hairul? Ahlussunnah, Bu. Oke, Pak Hairul dulu, nanti ke Bapak Adamullah, kemudian nanti ke tadi yang sudah kebuka mic-nya Ibu Anissa Dwi ya. Ke Pak Hairul dulu, ke Pak Adamullah, lalu ke Ibu Anissa. Silakan Pak Hairul. Nanti ke Ibu Ayu. kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu konsep menerjemahkan takdir itu begini. Jadi bersamaan dengan takdir, bersamaan dengan kita melakukan sesuatu, Allah juga menakdirkan kita untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, bersamaan dengan saya berbicara, Allah juga menakdirkan saya untuk berbicara. Itu konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Pak Adamullah langsung nyala ininya, speakernya. Gimana Pak Adamullah? Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Aceh. Silakan Pak Adamullah. Nah, Bu, dari Riau, Bu. Oh sorry, dari Riau, maaf. Gimana Pak Adamullah? Tadi sudah dari Kalimantan. Pak Khairul dari mana? Dari Cirebon, Bu. Nah, dari Cirebon. Aduh, tapenya ditunggu Pak Khairul. Waduh. Silakan Pak Adamullah dari Riau. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Riau. Sama nggak nih dengan yang dari Cirebon sama yang dari Kalimantan, Pak Yudi? Silakan Pak. Iya, Bu. Bismillah. Jadi intinya, Bu, Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki pendapat yang pada intinya mengatakan bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut dengan nama kasab ikhtiari. Ada ikhtiar istilahnya kan. Dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau manusia hendak berbuat segala sesuatu. Namun Allah yang menentukan atau menciptakan amal perbuatan tersebut. Jadi manusia dihisab hanya berdasarkan kasab ikhtiari itu aja. Hal-hal yang di luar dari ikhtiarnya itu wilayah Allah. Kemudian sedangkan Mu'tazilah memiliki pendapat yang pada ringkasnya bahwa manusia itu sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya. Sebab ia sendiri yang menciptakannya. Adapun Jabariyah memiliki pendapat tersendiri yang ringkasnya bahwa Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Ia dipaksa melakukan perbuatan dan tidak bebas memilih. Ibarat seperti bulu yang diterbangkan oleh angin kemana saja. Baik, makasih Pak Adamullah. Ini kita sampai ke Jabariyah, sampai ke Khawarij, sampai ke ini nih, apa namanya, perkembangan teologi Islam. Ini lebih kaya lagi nih, pandangan dari Riau. Silakan Ibu Ayu atau Ibu Anissa dulu. Mana ini suara perempuan? Speak up dong. Lalu gimana dengan ayat Al-Baqarah ayat 286 ya, 286 surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana tuh? Gimana itu dengan konsep takdir tadi? Padahal disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan ya, illa wus'aha. Gimana? Saya sambil izin ngecas laptop sebentar ya. Gimana Ibu dan Bapak? Monggo. Takut berspekulasi. Takut berspekulasi Pak Yudi. Iya. Kenapa takut berspekulasi Pak Yudi? Iya. Karena kan kita membahas tentang konsep ketuhanan dan akidah. Sedangkan pemahaman kita kan berdasarkan susi sendiri. Takut jadinya jadi hanya menyimak dulu, Bu. Pak Yudi hanya menyimak. Baik nih Pak Yudi Iya. Aprianto. Karena belajarnya masih jauh, Bu, kami. Kami kalau suruh bahas panjang, waduh. Gak apa-apa Pak. Iya, mengajinya pelan-pelan.
Ya, baik Bapak, siap. Kita pelan-pelan. Ya udah, kita nggak ngebahas ke Mu'tazilah dulu dan teman-temannya, Khawarij dan teman-temannya. Tapi yang terpenting gini, kita kembali lagi ke ke takdir tadi. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan ke Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak jadi pejabat desa nih, apapun ya peran dan Ibu Bapak di tempat Ibu dan Bapak berada, itu takdir atau gimana? Atau usaha Ibu dan Bapak? Atau gini deh, Yuli jadi dosen, itu takdir atau usaha Yuli sih gitu kan? Ibu Mardin mau bicara nih. Silakan Ibu Mardin. Bapak Mardin ya. Pak Mardin ya. Silakan Pak Mardin. Kalau menurut saya Bu itu takdir, tapi juga dibarengi dengan usaha Bu. Karena nggak mungkin jadi dosen Bu kalau Ibu nggak usaha kuliah dulu. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau begitu sebenarnya takdir kita yang menentukan itu kita atau Allah sih? Allah. Gimana Ibu Emilia? Tuhan, Bu. Yang menentukan Tuhan. Jadi misalnya gini, aduh saya mau makan bayam, sayur bayam. Ya udah kita nunggu Tuhan kasih, begitu? Tidak, Bu. Jadi gimana Ibu Emilia? Kalau menurut pandangan saya itu, Bu, kalau suatu pekerjaan itu, suatu rezeki itu dari Tuhan, Ibu. Kalau misalnya saya bekerja di perangkat desa itu takdir karena Tuhan. Oke, berarti takdir karena Tuhan. Lalu gimana dengan pejabat yang dia koruptor? Itu karena Tuhan juga? Atau karena manusia? Ya ini kan karena Tuhan lah yang bikin saya korupsi. Kira-kira gitu enggak? Enggak, Bu. Itu Jabariyah jadinya, Bu. Itu bukan Tuhan itu, Bu. Itu harus Tuhan, Bu, tapi secara ilmu. Tapi secara itu tangan Tuhan. Kata Pak Khairul itu tangan Tuhan. Gimana, Pak? Kan gini Bu, konsep khairihi wa syarihi minallah itu secara ilmu harus diakui bahwa syarrun minallah. Kalau tidak diakui berarti ada satu entitas yang di kekuasaan Allah gitu. Allah tidak terpengaruh, tapi setelah ilmu itu harus ada adab. Nah, secara adab bahwa syarrun itu kejelekan tidak bisa diistilahkan kepada Allah. Kira-kira begitu. Baik. Saya mau ke Ibu Ani Latifah. Gimana Ibu Ani Latifah? Gimana? Kalau menurut saya memang takdir itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa usaha ada beberapa takdir yang kalau kita nggak usaha itu juga nggak akan tercapai gitu, Bu. Baik. Kalau kita nggak ada usaha, nggak ada yang tercapai. Jadi kalau kita mau jadi koruptor, itu juga sebenarnya usaha untuk jadi koruptor gitu ya. Bisa juga gitu ya. Takdir gitu, takdirnya koruptor. Karena ada usaha ngumpetin uangnya. Bukan takdir. Gimana? Masalah ada kesempatan, Bu. Oke, silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus Muhtar. Kesempatan katanya. Oh, kira saya mau minta kesempatan bicara. Kata Pak tadi ada kesempatan katanya, makanya ya Jadi koruptor itu ada kesempatan, Bu. Oke. Bukan takdir itu. Oh, jadi koruptor itu ada kesempatan, bukan takdir. Oke, berarti sama ya kayak pelaku kejahatan yang lain, kriminal yang lain itu kan ada kesempatan. Sebenarnya ada kesempatan apa ada keinginan sih? Sebenarnya pilihan mungkin. Kesempatan, Bu, bukan keinginan, Bu. Pilihan. Saya nggak mau korupsi, tapi kalau ada kesempatan ya mau gimana lagi kan. Mungkin pilihan mungkin, Bu, lebih tepatnya. Gimana Pak? Kalau pilihan gimana Pak Yudi? Kalau saya pernah mendengar begini, bahwa kita memang ditakdirkan di dalam suatu posisi tertentu, misalnya sebagai perangkat desa. Dan itu sebenarnya semuanya adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya kita mahasiswa, ujian itu sebenarnya kan banyak pilihan. Jawabannya ABC itu ada yang benar, ada yang salah. Tinggal kita yang milih. Mau yang benar, yang salah. Jadi kan begitu sebenarnya. Kalau yang pernah saya dengar, jadi kalau kita bicara tentang takdir, saya sebagai perangkat desa ya, takdir saya perangkat desa. Tapi saya bisa memilih jalan mana
perangkat desa seperti apa yang saya pilih, kan itu kan saya yang menentukan. Jadi tidak menunggu lagi dari, tapi kan Allah juga memberikan saya kesempatan untuk korupsi di sini ada, tapi saya nggak memilih itu, ya itu ya kitanya Bu, menurut saya sih seperti itu. Mungkin pemahaman saya yang salah. Baik, makasih Pak Yudi. Jadi kesempatan itu pasti selalu ada, tinggal bagaimana kita mau memilih nggak jalan kesempatan itu. Gitu kira-kira kata Pak Yudi. Gimana Pak Agus? Apakah kesempatan yang akan digunakan? Saya bukan perangkat desa kok, Bu. Perangkat kota. Jadi kalau dilihat-lihat Bu masalah korupsi itu Bu, jadi ingat apa ayat yang dibaca ya awal-awal dari Pak Yudiarsa tadi, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengingatkan jalan kebaikan atau jalan fujur, jalan ingkar, jalan tak patuh, jalan untuk korupsi atau jalan untuk memilih tidak korupsi. Jadi di sini ada pilihan. Jadi kayak surat Al-Fatihah ya, Siratal Mustaqim. Nah, mau pilih jalan Siratal Mustaqim atau jalan yang fujur tadi. Nah, jadi gitu ya. itulah nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau perangkat desa dan perangkat kota kayak Ibu dan Bapak semua ini nggak ada korupsi ini di Indonesia. Amin. Amin. Iya, Amin. sayangnya ini perangkat desa dan kota yang lain itu nggak ikut mata kuliah kita, jadinya dia yang korupsi ya. Sebenarnya sistemnya Bu. Nah itu Bu. Sistemnya. Ya korupsi terstruktur. Oh gitu, karena sistemnya. Korupsi berjamaah Pak Yudi. Iya, berjamaah terstruktur. Tapi sebenarnya sistem itu bisa kita ubah nggak sih? Kembali lagi soal takdir. Sistem itu bisa kita ubah nggak sih? Kalau takdir itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, apakah hukum Allah itu menyuruh manusia untuk korupsi, untuk tidak berbuat adil? Padahal dalam ayat dikatakan, janganlah karena kebencian kamu pada satu golongan tertentu, pada agama yang berbeda, dan pada suku yang berbeda, lalu membuatmu atau mendorongmu berlaku tidak adil. Nah, itu kan sebenarnya sudah diingatkan tuh dalam ayat itu. Gimana menurut Ibu dan Bapak? Kalau izin Bu, kalau masalah keadilan Bu dalam konsep Islam kan adil tanpa pandang bulu, siapapun yang berbuat salah tetap harus dihukum. Contohnya misalnya masalah di zaman Rasulullah dulu pernah dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan kalau seandainya Fatimah anakku sendiri yang mencuri, nanti aku sendiri akan memotong tangannya. Jadi tanpa pandang bulu, baik anak mau siapapun. Dalam konsep Islam berarti adil itu tanpa pandang bulu. Jadi masalah mindset itu bisa diubah sebetulnya Bu. Jadi dengan memasukkan pemikiran yang benar ke dalam pikiran kita dan membuang pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kebenaran itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Namun standarisasi untuk kebenaran itu, kita dalam akidah Islam memiliki standarisasi tersendiri. Bahwa konsep benar dan salah itu kan harus datang dari sang pemilik alam semesta ini. Jadi apa yang Allah perintahkan itu adalah yang benar, yang dilarang itulah yang salah. Jadi ada miqyasul amal atau standarisasi amal dalam berbuat di dalam konsep akidah Islam kita. Saya lebih seperti itu Bu. Baik, makasih Pak Damullah. Monggo Ibu dan Bapak lagi, siapa yang mau kasih tanggapan? Ini Ibu Maisyaro belum bicara, Ibu Mayasari belum, Ibu Rizky belum, Ibu Gusti belum, Ibu Paulina belum, Bapak Mardin belum. Ini harus saya baca satu-satu ya, supaya bicara gitu. Ayo dong bicara, gimana tanggapan Ibu dan Bapak? Terkait takdir. Silakan Ibu Ani Latifah. Saya pernah dengar kalimat seperti ini, Bu. Tidak ada daun yang jatuh kecuali dengan takdir Allah gitu. Berarti kan segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih ini sih, Bu. Bingung lagi. Jadi kita ini yang kita lakukan ini benar-benar memang sudah ditakdirkan Allah atau emang kita harus bisa kita rubah gitu, Bu. Halo, Ibu. Iya, jadi apa yang terjadi pada manusia itu takdir Allah, apa kita bisa ubah? Gimana? Pertanyaan dari Ibu Anissa. Monggo dijawab Pak Andi Eka Putra. Mohon izin Bu.
Oh iya, silakan Ibu Rizky Amalia. Amalia, silakan Ibu. Iya, kalau menurut saya takdir itu kan terbagi atas dua. Yang pertama yaitu takdir mubram. Takdir mubram itu merupakan takdir yang sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Misalnya kita sebagai anak tidak bisa mengubah takdir kita, tidak bisa memilih siapa orang tua yang akan melahirkan kita. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu merupakan takdir yang bisa dirubah oleh tangan manusia. Misalnya kehidupan perekonomian kita. Seperti itu Bu yang saya pahami. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Jadi kalau daun saja jatuh atas izin Allah, apa yang terjadi pada manusia semua atas izin Allah. Ya udahlah kalau gitu kita tutup aja kuliah ini yuk, karena semua sudah izin Allah. Mati lampu izin Allah gitu ya. Bukan PLN yang salah ya berarti ya. Presiden udah ada, menteri sudah ada. Oh gitu. Gimana Ibu Naomi? Silakan. Siapa yang mau bicara, Ibu saya Naomi? secara Naomi dulu lah, ngalah lah yang laki. Oh iya, siap Ibu Naomi, silakan. Nah, saya secara pribadi ya Bu ya, dan sesuai dengan yang saya yakini, memang kita udah dikasih takdir sama Allah atau sama Tuhan. Dan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling unggul dari segala ciptaannya. Kita dikasih akal, dikasih pikiran, dan dikasih hati nurani. Dan kita dikasih kesempatan bebas untuk memilih bagaimana kita menentukan takdir kita itu. Kalau kita menjalankannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, ya takdir kita akan lari dari yang tidak dia inginkan. Tapi kalau kita menjalankannya dengan baik yang sudah ditakdirkan, ya mudah-mudahan terlaksana seperti yang sudah ditakdirkan. Begitu menurut pribadi saya secara pribadi Bu, dan sesuai dengan keyakinan yang saya anut. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Naomi. Silakan Ibu dan Bapak lagi. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Monggo, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya ingin majulah. Ya, ada? Pak Yudi? Izin Bu bertanya. Ya, Ibu Mayasari, silakan. Takdir sama nasib itu sama tak Bu? Nah, takdir sama nasib sama nggak? Aduh, nasibnya jadi orang miskin. Aduh, nasibnya jadi orang kaya. Aduh, nasibnya jadi orang cakep gitu ya. Gimana Ibu Bapak? Enggak ada lah. Kalau saya secara pribadi sih tanggapannya Bu, kalau kita digariskan oleh sama Yang Maha Kuasa jadi miskin, kayaknya nggak adil ya Bu ya. Nggak adil lah kalau ditakdirkan kalau si A jadi miskin, si B jadi kaya, si C jadi sedang-sedang aja gitu. Kayaknya nggak adil ya Bu ya, kalau menurut saya gitu loh. Berarti kan kita kan seperti yang saya bilang tadi, dikasih akal pikiran, dikasih akal sehat, dikasih segala-galanya melebihi khusus untuk manusia. Karena manusia itu kan manusia tidak sempurna, tapi ya, walaupun ketidaksempurnaan itu dimiliki oleh manusia, tapi manusia itu memiliki rupa dan wajah mirip dengan Yang Maha Kuasa. Gitu. Berarti walaupun kita tidak sempurna, kita bisa menyerupai, walaupun kita tidak bisa sama ya Bu ya, tapi kita bisa menyerupai seperti yang diinginkan oleh Allah, walaupun tak sempurna. Itu kalau saya Bu. Baik, makasih Bu Naomi. Ini semakin hangat nih. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Nah, kemudian saya ingin menunjukkan dan menurunkan lagi makna takdir dengan contoh seperti ini. Di desa, itu dana desanya itu sebenarnya ada, tetapi tidak dibuat untuk membuat jalan atau membuat puskesmas. Karena masyarakat di sana dan pemimpin di suatu desa, pemimpin di suatu desa itu menganggap nggak perlulah kita bikin puskesmas, toh kita sehat-sehat saja.
ibu-ibu yang punya anak banyak juga nggak ada yang meninggal, sehat-sehat saja, jadi kita nggak perlu puskesmas, kira-kira begitu. Akhirnya uang desa ini jadi kan punya dana desa kan ya, dari undang-undang kan, misalnya begitu. Ini contoh ya di suatu desa. Ini lagi ngebahas soal takdir tadi. Jadi kemudian dana desa itu tidak dipakai untuk membuat puskesmas, tetapi justru dipakai untuk membuat lapangan bola, ya, lapangan sepak bola. Karena anak-anak di sana hobi main bola. Demam bola lah, gara-gara kemarin kalah sama Thailand kan, sakit hati membara. Waduh, 4-2 coy, kalah jauh banget. Nah, gitu kan, sakit hatinya itu sampai ke ubun-ubun. Udah, kita bikin lapangan bola aja, nggak usah bikin puskesmas. Nah, suatu ketika ada perempuan sedang hamil, lalu kemudian terpleset, jatuh, akhirnya pendarahan. Karena di desa tadi jalannya tidak ada jalan aspal, jadi terkendalalah ini perjalanan mau ke kota untuk membawa ibu yang hamil tadi ke kota untuk memeriksakan kandungannya karena jatuh tadi. Ya, karena jatuh tadi dan di desanya itu juga nggak punya puskesmas. Sengaja nggak dibangun puskesmas, walaupun ada dana desa malah dibuat lapangan bola. Lalu ibu tadi akhirnya tidak tertolong dan meninggal. Pertanyaannya, ibu tadi meninggal itu karena takdir atau karena ulah manusia? Ayo, gimana? Ibu Bapak. Ulah manusia lah Bu. Karena takdir. Katanya kematian karena takdir. Ayo. Takdir itu Bu, takdir. Tapi jalannya meninggal kan beda Bu. Jadi ceritanya panjang lagi Bu. Usaha dari manusia. Ibu Ayu bilang usaha dari manusia, Pak Wahono bilang karena takdirnya Tuhan. Ya kalau meninggalnya takdir, cuman kalau lihat dari prosesnya itu termasuk apa namanya yang jalannya, ya cara meninggalnya itu takdir yang mualaf yang harusnya bisa dirubah gitu. Tapi boleh cerita nggak Bu? Yang salah itu pemimpinnya itu. Coba yang jadi pemimpin angkat tangan. Iya, jadi kan begini, ketika Umar bin Khattab itu jadi khalifah, dia udah berbicara bahwa dia sendiri belum akan makan enak ketika warganya belum makan enak. Ya itu aja intinya. Artinya ketika tadi kita bicara tentang dana desa dan pengelolaan, yang salah ya kita perencanaannya. Kan perencanaan di awal sudah jelas bahwa kita butuhnya rumah sakit. Kenapa bola kaki? Kenapa bisa berubah? Nah, itu artinya proses meninggal tadi secara tidak langsung sebagai seorang pemimpin kepala desa ada itu ditanya Tuhan mungkin nanti itu dalam kubur, kenapa si Anu meninggal ya? Ketika takdir dia untuk meninggal ya sih memang sudah takdirnya, sudah waktunya. Tetapi prosesnya dia itu ada campur tangan kami sebagai umarok, mungkin begitu. Sebagai pemimpin, karena itu juga saya sampai sekarang karena sudah ya mohon maaf saya 9 tahun sudah sampai 9 tahun di desa. Jadi memang kita mau bangun sesuatu itu atas keinginan terbanyak atau skala prioritas di desa. Saya kira kalau puskes, rumah sakit atau yang lain tempat berobat adalah skala prioritas di desa. Kalau bola, lapangan seingat saya itu skala ya kesekian lah. Yang biasanya pertama itu sarana pendidikan, sarana kesehatan Bu. Yang pertama di dana desa itu yang seingat saya. Tapi tahun ini kan berubah Bu, nggak boleh bangun-bangun seperti dulu. Sekarang skala prioritasnya adalah meningkatkan ekonomi akibat COVID ini. Jadi sandang pangan dulu ke sana. Jadi memang dana desa seperti itu. Tapi kalau kita bicara tadi tentang takdir, ya memang itu sudah takdir berubah. Tapi dari situ juga kami sebagai pemimpin di desa itu misalnya, ya tetap dosa juga kena. Kenapa dia bisa? Bahkan kita jatuh, terpleset pun Umar bilang itu tanggung jawab saya. Kenapa itu kan? Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Ini saya mau deh pindah ke desanya Pak Yudi. Kayaknya damai, aman, sentosa ini di desanya Pak Yudi. Di desa mana nih Pak Yudi? Tempat saya jauh Bu, tapi ya itu tadi alhamdulillah di kita ini memang komplit gitu. Semua suku ada, gereja kita ada 3, masjid ada 3, jadi ada pura segala macam. Artinya memang Indonesia mini lah Bu. Tapi memang masih banyak permasalahan-permasalahan di desa, apalagi mengenai tentang kesehatan, olahraga dan segala macam. Memang skala prioritasnya harus kita ukur betul Bu, untuk melakukan sesuatu. Jadi, nah ini balik lagi ke uang sih Bu. Tentang takdir dan uang bajunya ini. Baik, terima kasih Pak Yudi. Gimana Ibu dan Bapak? Wah,
Pak Mardin sudah ini nih, kameranya udah dibuka. Pasti ada yang mau disampaikan. Monggo Pak Mardin, silakan. Ditunggu Pak Mardin. Pak Mardin, ditunggu ini Pak Mardin. Menyimak aja Bu, menyimak dari Bos Yudi dulu. Jadi gimana Pak Yudi, Pak Mardin? Kita bikin lapangan bola karena sakit hati kemarin ini kalahnya jauh ini Pak Mardin. Atau kita bikin puskesmas ini Pak Mardin? Kayaknya kalau untuk bikin sekarang Bu gagal. Gagal ya. Aturan sudah Bu. Aturannya sudah nggak ada Bu, PP 104. Gitu ya. 32% Bu. Ditambah lagi PMK 190 Pak. Iya, 190 ngaturnya 104. Aduh, habis Bu, habis duitnya. Apa itu? Tentang apa Habis, itu? Pak. BLT 40% Pak. Jadi PP 104 itu Bu, mengenai tentang peraturan yang diberikan oleh Presiden mengenai dana desa. 40% BLT, 8% pengelolaan COVID, 20% penanggulangan sandang dan pangan. Nah, peningkatan sandang dan pangan untuk pemulihan Ketahanan akibat pangan, COVID. Bapak. Ya, ketahanan pangan. Kemudian sisanya baru yang lain. Contoh untuk PKK, LPM, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian untuk BL, ya itulah aturannya Bu. Jadi kalau dihitung kita itu hanya mengelola sekitar 32% kalau nggak salah. Ya, 32% Pak. ya 32% itu dilihat dari kondisi desa masing-masing. Nah, Masih ada 32% stunting kalau, juga Pak ya. nah ada yang stunting, ada yang lokus, ada Iya. yang memang lokus, tak kalau lokus stunting juga banyak lagi. Ada yang PKB, lokus BKB, lokus PKK banyak Bu. Jadi Baik. ya. Terima kasih. Ternyata ini ya, apa namanya, sebenarnya aturannya sudah banyak, betul. Baik. Ada lagi yang mau bicara, Ibu dan Bapak? Ada lagi? Di slide kedua? Ini belum ada yang bicara ini. Pak Supandi mau bicara, silakan. Pak Supandi, pendamping lokal desa Bu. Lagi nyetir Bu. Lagi apa? Lagi diklat? Lagi nyetir katanya Bu, nyetir. Oh, lagi nyetir. Oke, siap. Ibu apa yang lain? Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana kalau dengan bencana alam? Bencana alam itu takdir atau bukan? Gimana? Bencana alam itu ada campur tangan manusia, Bu. Kenapa disebutnya sebagai bencana alam? Padahal kan kalau gunung meletus, larvanya itu membuat subur tanaman sekitar. Itu membuat subur tanahnya. Kira-kira begitu kan? Kemudian kalau misalnya apalagi tuh yang banjir misalnya begitu ya, atau apalah begitu. Kenapa kemudian disebut sebagai bencana? Apakah itu takdir? Bukan Bu. Bukan takdir. Jadi gimana kalau bukan takdir? Itu kan bencana apa itu kan akibat ulah ya kita manusia. Sungai bisa banjir itu Bu, karena kan ini apa ulah manusia yang gimana gitu buang sampah apa itu ini, dan ini kan terjadilah. Baik, terima kasih Pak Supandi. Ya, Ibu dan Bapak, kenapa disebut sebagai bencana kejadian alam? Karena di dalamnya ada kerugian manusia yang terjadi akibat situasi alam tersebut. Jadi mari kita bedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah sebuah pulau, katakanlah sebuah pulau tidak dihuni oleh manusia, lalu kemudian terjadi erupsi gunung berapi atau gunungnya meletus misalnya begitu. Maka itu tidak disebut sebagai bencana. Karena tidak ada manusia di pulau itu.
Tidak ada kerugian material, tidak ada kerugian material, tidak ada kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Tetapi situasi alam kemudian disebut manusia sebagai bencana alam karena ada kerugian yang dihitung. Ada kerugian nyawa, ada kerugian material, ada kerugian moral. Ya kan? Jadi ketika ada bencana tiba-tiba patok wilayah jadi berubah. Ketika ada bencana yang tadinya tanahnya undakan kemudian menjadi rata. Jadi secara sosial orang jadi nggak tahu nih tanah saya di mana, tanah kamu di mana, tanah kita, tanah dia, jadi nggak tahu. Nah kemudian disebutlah sebagai bencana. Itu definisi kenapa kemudian ada bencana dan ada tidak. Kenapa ada bencana dan kenapa ada tidak bencana, ya? Kenapa disebut bencana dan kemudian kenapa tidak disebut sebagai bencana? Karena ada kerugian material di dalamnya. Nah, kembali ke soal takdir tadi. Sebenarnya kalau definisi takdir ya, itu kan sebenarnya ada dalam surat Al-An'am ayat 96, surat Al-Furqan ayat 2, surat Yasin ayat 38, surat Fusilat ayat 12, dan dalam kesemua hal tentang takdir tadi, sebenarnya ada 3 hal besar yang ingin disimpulkan dari ayat-ayat di atas. Yang pertama, takdir itu berlaku pada fenomena alam. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Bumi itu urutan ketiga dalam tata surya. Itu adalah fenomena alam. Kemudian ada negara yang kepulauannya lebih banyak daripada daratannya. Itu adalah takdir karena bagian dari fenomena alam yang tidak bisa dirubah. Misalnya ada Finlandia, ya kan? Itu negara yang negara yang bukan tropis, misalnya seperti Indonesia yang tropis. Atau New Zealand. Negara New Zealand ini kan kalau misalnya kutub utara mencair, maka dia negara pertama yang berpotensi tenggelam. Karena dia terkait dengan fenomena alam. Tetapi wilayah dia yang dekat dengan kutub utara dan atau kutub selatan tadi begitu, karena wilayahnya yang dekat, itu adalah fenomena alam dan itu adalah takdir. Jadi New Zealand itu, Selandia Baru, takdirnya memang di daerah itu, di kuadrat di situ gitu loh, ya kan, di titik koordinatnya di sana. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan alam itu memang takdir. Matahari, bulan, bumi, Merkurius, Venus dan lain sebagainya. Jadi ada hujan. Kenapa satu wilayah itu tingkat hujannya tinggi, satu wilayah yang lain ternyata turun hujannya itu susah sekali atau bahkan tidak ada sama sekali dalam 1 tahun. Misalnya di dalam gurun pasir di Afrika itu kan curah hujannya sangat rendah. Nah, ini bagian dari takdir karena terkait dengan alam. Ya, itu atau kemudian disebut sebagai sunatullah ya. Takdir yang kedua, takdir itu memang sangat terkait dengan hukum sosial atau sunatullah. Jadi soal alam tadi itu bagian dari sunatullah. Hujan dan lain sebagainya. Ini di Ciputat enggak hujan, tapi kok di Pamulang hujan gitu ya, begitu dan sebagainya. Dan yang ketiga dari pembagian ayat-ayat tadi, ternyata ketika kita membahas soal takdir, itu ada akibat dari takdir dalam artian bahwa ada kepastian, hukum kepastian Allah yang baru diketahui setelah berada di akhirat. Yang tadi Ibu Bapak sudah singgung, misalnya korupsi. Apa dampaknya, akibatnya? Ya nanti di akhirat. Berdosanya itu kelihatan di akhirat. Dia akan menerima kitabullah, kitabnya Allah dari tangan kiri. Karena ternyata dia menyia-nyiakan dan kemudian menyebabkan bencana bagi manusia. Bencana itu tidak hanya bencana alam karena ulah manusia, tetapi juga bencana karena keserakahan manusia. Yang tadi Ibu Bapak sudah sangat baik mendeskripsikan tentang seorang ibu yang meninggal karena tidak punya fasilitas kesehatan di desa itu. Ya kan? Nah, ini yang kemudian takdir itu memang sangat erat kaitannya dengan situasi perbuatan manusia. Jadi takdir itu ada di akhirnya. Ya, ada di akhir. Nah, Ibu dan Bapak, yang penting kita ketahui bersama adalah takdir itu tidak pernah sama dengan menerima nasib secara pasrah. Jadi, takdir itu bukan sesuatu yang tanpa usaha. Nah, Ibu Bapak, kalau dalam Islam, takdir itu adalah mengarah kepada
Dia sudah di akhir gitu loh, tetapi ada usahanya. Jadi Islam itu sangat mementingkan usaha manusia yang sebagaimana juga disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Ya kan? Bahwa manusia itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu selain dia diusahakan. Dan usahanya itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang setimpal. Yang tadi juga saya sudah singgung, innallaha la yughayyir ma biqaumi hatta yughayyir ma bi anfusih. Jadi dalam Islam takdir itu adalah proses akhir. Segala sesuatunya itu sudah di ujung. Tetapi mencapai takdir itu ada usaha-usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Kecuali bicara takdir yang tidak bisa diubah adalah yang terkait dengan fenomena alam. Kenapa Indonesia tropis? Ya, begitu itu adalah sesuatu yang takdir. Atau yang sifatnya sunatullah tadi, yang Ibu Bapak sudah menyinggung dengan sangat baik. Oh, saya lahir dari rahimnya Ibu A. Kenapa saya tidak lahir dari rahimnya Michelle Obama? Itu adalah takdir. Karena bapak kita bukan Barack Obama. Jadi tidak lahir dari Ibu Michelle Obama gitu. Nah, itu yang terkait dengan sunatullah. Tetapi kalau berkaitan dengan pengetahuan, kemudian keberhasilan manusia, maka takdir itu adalah berada di akhir. Setelah proses manusia berusaha. Yang Ibu Bapak tadi juga sudah menyinggung dengan sangat baik, kita punya akal, kita punya rasa, kita punya pikiran, dan kita punya tanggung jawab. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, namanya korupsi, tapi kita tidak mau. Gitu loh. Jadi orang koruptor itu bukan takdirnya dia sebagai koruptor. Karena tadi Ibu dan Bapak sudah menjelaskan dengan sangat baik, bisa kok orang memilih untuk baik dan tidak menjadi koruptor. Bisa kok orang tidak memanfaatkan peluang walaupun di depan mata dia bisa memanfaatkan peluang sebagai koruptor tapi dia tidak mau. Nah, kira-kira begitu. Apakah bisa difahami atau bisa gimana Ibu dan Bapak yang tadi saya jelaskan? Oh, Pak Yudi Asra tanya mengenai pertanyaan dari teman kita tadi tentang nasib-nasib, apakah bisa diubah? Itu perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana Pak Yudi Asra? Mohon disampaikan kembali. Mungkin saya ada yang terlewat. Tadi kan ada dari teman kita bertanya mengenai nasib bisa nggak dirubah, Bu? Nah, jadi kan di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan wabtaghi fima ataqallahu lad darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah berupa kenikmatan akhirat oleh kalian dengan usaha, namun janganlah kalian lupakan kenikmatan daripada dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya di sana kan dijelaskan bahwasanya kan usaha manusia itu kan menentukan, Bu, dalam suatu proses suatu mencapai takdir. Jadi apabila dia mencapai suatu takdir dengan usaha yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Namun apabila dia melaksanakan takdir tadi, mencapai usaha takdir dengan jalan yang salah, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Sebagaimana tadi Ibu jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak pernah membebani suatu jiwa, suatu manusia atau suatu nafsu jiwa kecuali dengan apa yang dia sanggup untuk melaksanakannya. Artinya Allah memberikan sesuatu itu pasti manusia itu sanggup untuk melaksanakannya. Laha maka sabat, maka baginya adalah kebaikan, wa 'alaiha maktasabat. Namun baginya suatu keburukan akan menimpa kepada kebaikan, kepada dirinya sendiri. Artinya apabila dia menuju suatu takdir tadi dengan sesuatu yang baik, akan mendapatkan kebaikan. Apabila dia melaksanakan takdir tersebut dengan menuju ke takdir tersebut dengan berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi di sini jelas bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia itu dengan takdir, namun dengan potensi-potensi mencapai takdir tadi, baik buruk maupun tidaknya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, makasih banyak Pak Yudi Arsa. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah bisa diterima penjelasan dari Pak Yudi Arsa tadi? Setuju, Bu, itu Mas Syahih itu, Bu.
Udah Syekh ya, udah Syekh ini. Syekh itu, Bu. Fatwa. Syekh Yudi Arsa. Umurnya Bu sudah tua. Ya, terima kasih Pak Yudi Arsa. Apa namanya Ibu dan Bapak tentang takdir tadi ya. Memang pembahasan tentang takdir ini juga sebenarnya sudah dibahas oleh Rasulullah ya sejak zaman Rasulullah. Kemudian juga khalifah-khalifah yang lain ya. Nah, bahkan pernah disampaikan suatu ketika Sayyidina Umar itu nggak senang orang berbicara dengan takdir. Kenapa begitu? Karena sebenarnya Sayyidina Umar itu siapa yang berbicara tentang takdir di hadapan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar akan marah, begitu. Ini juga disebutkan dalam tafsir dari bukunya Bapak Quraisy Shihab ya. Nah, pertanyaannya kita bisa nggak sih merubah takdir? Atau sebenarnya kita tuh pasrah? Misalnya ya, saya ingin cerita di lingkungan saya banyak sekali anak-anak miskin yang dia tidak disekolahkan oleh orang tua karena terbatas biaya. Kalau mereka pasrah dan selalu bilang ya takdirnya orang miskin, maka mereka nggak akan pernah bisa berubah. Tetapi kalau kita bisa mendorong mereka untuk merubah itu, mengubah sikapnya, mindset, cara pikir, bahwa ketika mereka berusaha, bahwa mereka belajar, bahwa mereka berusaha, maka sebenarnya mereka bisa mengubah dirinya dari orang miskin, dari yang tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Itu sebabnya ketika ayat Al-Quran pertama yang diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca. Supaya apa? Supaya mengubah mindset, mengubah cara pikir, mengubah perilaku, dan lain sebagainya. Jadi memang sekali lagi takdir itu berada di akhir, tetapi kita perlu proses, ya, dan tidak boleh pasrah terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kira-kira begitu. Apakah Ibu dan Bapak bersetuju atau ada yang berkeberatan dan ingin memberikan penjelasan lebih jauh? Saya persilakan. Setuju, Bu. Setuju? Gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak, ada juga sebuah hadis ya dari Nabi Muhammad SAW. Ini ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, sahabat juga bertanya, sesungguhnya kita itu hidup di dunia, itu nanti kan sebenarnya kita di akhiratnya itu masuk surga atau masuk neraka, kan Allah sudah tahu. Kalau gitu ngapain sih kita berusaha lagi? Kira-kira begitu kan? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah diketahui oleh Allah di mana tempatnya, surga atau neraka. Allah itu memang sudah tahu, kata Nabi. Dia surga di neraka. Lalu sahabat Nabi yang lain mengatakan, ya udah kalau begitu ngapain kita harus bersibuk-sibuk? Kalau begitu kita andalkan saja keputusan Allah Subhanahu wa taala ya Rasul. Jawab Rasul, masalahnya kita nggak pernah tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Karena ada dalam sejarah sepanjang hidupnya dia beramal baik, melakukan perbuatan baik. Tapi di akhir hayatnya justru dia melakukan perbuatan dosa, misalnya zina. Sehingga dia kemudian menjadi masuk neraka. Begitu. Jadi memang Allah itu memang sudah tahu kita itu di surga atau neraka. Tetapi masalahnya sebagai manusia kita itu nggak tahu kita di surga atau di neraka. Begitu kita lahir, Allah itu tahu kita nanti ini akan jadi orang kaya atau orang miskin. Kira-kira begitu. Jadi pemimpin atau yang dipimpin. Masalahnya dari kita kecil sampai kita dewasa, kita memproses diri kita sebagai pemimpin, leader, atau follower, atau pengikut saja. Itu kan. Kita nggak pernah tahu apakah kita nanti happy ending, atau selamanya itu nggak happy. Kira-kira begitu. Nah, itu yang saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Tadi juga Pak Yudi sudah memberikan penekanan-penekanan. Itu sebabnya memang dalam proses hidup ini, ya memang kita harus terus berusaha. Tidak boleh pasrah. Begitu. Dan terakhir ya, saya ingin sampaikan doa. Ini juga disebutkan oleh Nabi dalam banyak riwayat gitu yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Doa itu bisa mengubah ternyata. Bisa mengubah.
Saya ingin berbagi cerita ya. Saya ingin berbagi cerita kepada Ibu dan Bapak. Ini pengalaman saya pribadi. Bisa jadi pengalaman saya berbeda dengan yang dialami Ibu dan Bapak, tapi izinkan saya berbagi cerita bahwa doa itu luar biasa mustajab. Asal kita sungguh-sungguh. Jadi suatu ketika saya ingin mengambil obat di Rumah Sakit Fatmawati. Saya tahu Rumah Sakit Fatmawati waktu itu karena ini ya BPJS itu lagi meningkat drastis ya ininya pemakaiannya, sehingga dia pengambilan obat itu maksimal jam 4 sore. Karena setelah jam 4 sore rumah sakit ini tutup. Saya sudah pengalaman. Jadi waktu pas awal-awal BPJS itu dibuka kan langsung membludak ya ininya pasiennya. Antrian bisa sangat panjang dan lain sebagainya. Jam 4 sore. Saya tahu bahwa saya tidak akan sampai ke rumah sakit itu jam 4 sore, tapi saya sangat membutuhkan obat itu. Dan obat itu hanya ada di Fatmawati ketika itu. Sebagai rumah sakit besar tingkat A di daerah Jakarta Selatan. Rujukan BPJS paling atas itu kan Fatmawati ya, karena dia rumah sakit pemerintah, rumah sakit tipe A, fasilitas lengkap dan segala macam. Apakah Ibu Bapak tahu apa yang saya lakukan sepanjang jalan? Saya hanya berdoa dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berpasrah. Karena kalau mengandalkan perjalanan di DKI, di Jakarta, itu saya mustahil. Sudah daerah macet, dan waktunya orang pulang kantor. Jadi mustahil akan sampai sebelum jam 4. Dan kalaupun sampai jam 4 itu pasti apotek sudah tutup dan tidak akan dilayani. Jadi sepanjang jalan itu saya hanya berdoa, berzikir, dan berserah. Berdoa, berzikir, berserah. Itu saja. Jadi saya sampai di Rumah Sakit Fatmawati itu tepat jam 4 tepat. Jam 4 tepat. Saya datang itu bacaan apoteknya itu udah tinggal dibalik, tutup begini. Lalu saya bilang sama petugas apoteknya, Bu mohon maaf saya mau ambil obat. Jadwalnya kapan? Ini sudah diserahkan sejak 3 hari yang lalu, jadi hari ini jadwal ambil. Sambil dalam hati itu saya masih berdoa, qalibul muqallibul qulub. Allah yang maha membolak-balikan hati seseorang supaya petugas apotek tadi itu bisa tergerak hatinya untuk melayani saya. Ibu Bapak, apa yang saya dapati itu dilayani loh dan obat itu diberikan. Nasib baiknya saya begitu dia masuk ke dalam dia langsung keluar. Obat saya itu ternyata ada di urutan atas yang dia tidak perlu mencari susah-susah. Resep saya tadi. Saya sampai sujud syukur ya Allah, itulah kekuatan doa. Kemudian saya berpikir, oh ini yang disebut oleh Nabi. Pertama kita berusaha, yang kedua tidak boleh pasrah, yang terakhir pasrahkan dengan doa. Jadi saya sudah berusaha naik ojek, ya supaya cepat. Kemudian saya iringi dengan niat bahwa saya akan kuat ya, usaha saya itu kuat untuk datang hari itu dan mengambil obat. Karena kalau terlambat ambil obat kan dampaknya fatal ya, karena obat itu kita sangat butuh. Dan yang terakhir akhiri dengan doa. Itu yang saya lakukan dan itu sangat terwujud. Sama seperti saya mau ujian S2 disertasi. Jadwal saya itu dipindah setelah Natal dan Tahun Baru. Karena karena ketua jurusan saya, ketua pasca sarjana, direktur pasca sarjana mau Natalan, kemudian ada satu dosen penguji, dia harus ditugaskan di luar negeri. Jadi baru bisa setelah Tahun Baru. Implikasinya, kalau setelah Tahun Baru, saya pasti akan extend ya, karena saya beasiswa, jadi saya harus menambah biaya sendiri, karena itu sudah di luar tanggungan. Apa yang saya lakukan Ibu dan Bapak? Saya telepon ke rumah, saya bilang doa ke ibu saya mohon doa, lalu saya sholat asar. Saya berdoa sambil nangis. Karena bagian sekretariat kampus dulu waktu saya pasca sarjana, itu bilang udah nggak mungkin lagi di bulan Desember saya ujian. Sangat tidak mungkin. Jadwalnya itu udah nggak mungkin. Saya tuh hanya memasrahkan diri itu sholat berdoa. Dan juga minta doa kepada ibu saya. Setelah saya sholat, 30 menit kemudian saya dapat telepon dari kampus dan mengatakan, Ibu jadwalnya Yuli, kan saya dipanggilnya Bu Yuli ya, waktu kuliah karena dulu kan kelasnya kelas sama diplomat segala, jadi dipanggilnya Ibu dan Bapak. Seperti saya manggil Ibu dan Bapak semua. Kemudian diubah dan dikatakan apa coba? Ini sangat jarang terjadi Bu Yuli. Jadwalnya ketika semua tidak bisa, lalu Ibu bisa di bulan Desember tanggal 20, yang itu sangat mepet 5 hari sebelum Natal.
Kemudian saya sujud syukur. Siapa yang tahu soal itu? Itu yang disebutkan Nabi, jangan lupa akhiri dengan doa. Nah, jadi perkuliahan kita pada malam hari ini, saya ingin menggugah perasaan kita, rasa kita semua, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya bisa diubah. Asal kita mau berusaha. Asal kita punya niat besar, asal kita mau berdoa. Ya kan? Termasuk kematian. Kita bisa mengubahnya, mengubah supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita memang nggak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa memproses kematian kita itu menjadi kematian seperti Sya'ban. Yang pernah saya ceritakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika syakaratul maut ditunjukkan pahala-pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sampai sini Ibu dan Bapak, apakah ada ada pencerahan, ada hal baru atau ada ketidaksetujuan? Saya persilakan sebelum kuliahnya kita tutup. Silakan. Monggo Ibu Bapak. Ini kalau kayak diam semua gini, jangan-jangan masih mikirin mau ngebangun lapangan bola ini. Lapangan bola. Gimana Ibu Bapak? Pak Marcelo, Pak Marcelino, Pak Marcelinus Malo, silakan Pak. Mic-nya udah dibuka tadi. Terima kasih Ibu. Itu pengalaman iman Ibu yang bagus untuk di-share, untuk jadi pembelajaran untuk kita juga dalam menghargai kehidupan ini. Bahwa saya coba menyimak dari tadi takdir dan tentang takdir, bahwa kita manusia sebagai ciptaan Tuhan tentunya diberi semacam kehendak bebas untuk menentukan arah kita, tetapi kita berjalan atau menjalani hidup ini dengan manusia lain, maka kita perlu diatur. Nah, sehingga contoh kasus tadi Ibu bilang ada yang meninggal di jalan yang rusak karena tidak sampai di puskesmas, itu menurut saya kasuistis Ibu. Tidak bisa kemudian langsung disandingkan dengan takdir atau tidak takdir. Itu persoalannya beda, itu soal jalan rusak dan orang meninggal. Meninggalnya memang takdir, karena ada yang meninggal pun di tempat yang sudah fasilitas bagus tetap meninggal juga. Jadi menurut saya takdir itu memang keharusan yang tidak bisa ditolak begitu, tetapi manusia oleh kehendak bebasnya tentunya harus diatur supaya dia mengarah kepada hal-hal kebaikan dalam memperjuangkan hidup ini. Saya pikir begitu, Ibu. Di-unmute gitu Bu Yuli. Izin kasih pendapat Ibu. Seru juga ya pembahasan kita malam ini. Seperti yang Bapak Marcelino tadi bilang, dikasih kebebasan. Benar, dikasih kebebasan dan kita dikasih hukum atau aturan yang harus kita jalankan supaya si nasib atau si takdir tadi bisa berjalan dengan seiring yang digariskan oleh Sama Yang Maha Kuasa. Takdir kematian memang sudah ditakdirkan, tapi karena kita dikasih hukum, si takdir tadi enggak lari dari yang sudah digariskan gitu loh Bu. Seperti yang Bapak Marcelino bilang tadi, kasih kebebasan dan dikasih hukum atau aturan buat kita semua yang perlu kita jalankan. Kalau kita jalankan, ya mudah-mudahan berjalan dengan baik gitu loh Bu. Baik, terima kasih Bu Naomi. Pak Sarya mau kasih pendapat, kameranya sudah dibuka. Ini diundang berpendapat, kameranya langsung dimatiin. Gimana nih Pak Yudi nih? Pak Sarya diundang bicara, kameranya langsung dimatikan.
Pak Aceh Suhartono, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Andika, ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Dengan doa akan menjadi sugesti dan penyemangat. Ya, semangat. Padahal kemarin waktu pas tanding dengan Thailand, doanya udah banyak banget ya. Sampai doa lintas iman loh Pak kita. Di sini tuh kita doa lintas iman itu. Udah bukan sholawat lagi, udah lintas iman. Salah Mungkin juga ya. ya, mungkin yang kita mau, mungkin Allah kasih yang lain, Bu. Karena mungkin kalau gitu kita ya. menang, lupa mungkin semuanya kan. Dikasih yang lain. Apa yang kita mau belum tentu kita dapat. Mungkin nanti kita dapat yang lain ya Pak Yudi. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu, silakan ada lagi yang mau kasih tanggapan? Nggak ada? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam Islam saya ingin menutup bahwa takdir itu memang bagian dari ketentuan Allah, tetapi ketentuan Allah itu terkait pada 3 hal tadi ya, misalnya dengan alam dan sunatullah, dan kemudian juga ada usaha atau ihtiyatnya manusia ya, kehati-hatiannya manusia untuk melakukan sesuatu, termasuk juga dalam mengelola alam. Ya, ini juga yang kemudian ulama seperti Imam Syafi'i kan ketika melakukan sesuatu itu ihtiyatnya tinggi, kehati-hatiannya tinggi, karena khawatir bisa merusak tatanan sosial ataupun tatanan masyarakat. Ibu dan Bapak, sekali lagi takdir memang ketentuan dari Allah, tetapi sebagai manusia kita tidak boleh pasrah, jadi jangan sampai kita berpikir, oh ini sudah takdirnya Tuhan, kita jadi di desa dan nggak pernah keluar dari desa. Itu kemudian salah kaprah ketika memahami seperti itu. Oh sudah takdir si A, meninggal begitu kan. Betul bahwa meninggal adalah proses sebuah kematian yang sudah digariskan, tetapi bagaimana seseorang itu bisa meninggal atau tidak, itu adalah jalan yang sebenarnya bisa diusahakan oleh manusia. Saya ingin membandingkan menjadi 2 hal. Seandainya pemerintah kita tidak ada upaya sama sekali untuk pengentasan COVID, mungkin yang meninggal jauh lebih banyak daripada yang tercatat hari ini. Tetapi ketika kita semua bahu-membahu, pagu, saling support, saling dukung, kita bisa menekan kematian itu. Jadi pada titik ini saya ingin mengajak kita semua bahwa jangan segala sesuatunya itu disalahkan kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Oh ini sudah takdirnya Tuhan, oh ini sudah jalannya Tuhan. Tidak semuanya begitu. Ada campur tangan manusia, ada usaha manusia. Kalau sakit kita disuruh berobat. Supaya apa? Supaya kita bisa mengubah takdir tadi. Supaya kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik dan tidak menyalahkan Tuhan dalam segala hal. Oh dia udah meninggal ya karena takdir. Oh dia sudah begini karena takdir. Bukan begitu yang dimaukan dalam prinsip percaya kepada qada dan qadar Allah. Percaya kepada qada dan qadar Allah, qada dan qadar Allah itu adalah ketentuan Allah, kita percaya. Tentang alam, tentang kematian, tentang kebangkitan setelah kematian, tentang hari akhir, tentang ada baik dan buruk dalam kehidupan manusia, ada maskulin dan feminin, misalnya begitu dalam setiap jiwa manusia. Dan dalam setiap kelahiran kita tidak bisa memilih lahir dari rahim dan keluarga siapa, itu adalah takdir. Tetapi proses kita supaya kita bisa jadi presiden, kita bisa jadi pemimpin, kita bisa jadi anggota DPR, kita bisa jadi kepala desa, itu adalah proses yang semuanya bukan berujung pada takdir, tapi berujung pada sebuah usaha. Innallaha la yughayyir ma biqaumi hatta yughayyir ma bi anfusih. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kecuali kita sendiri yang akan merubahnya, ya kan? Dan itu juga kemudian Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fayughayyir biyadihi. Jadi dalam melaksanakan tugas kita melihat kemungkaran, maka kita jangan diam, harus diubah. Sudah tahu nih jalanannya rusak, harus diubah, ya diaspal. Udah tahu nih di desa kita nggak ada puskesmas, ya dibangun puskesmas supaya tidak ada kematian yang sia-sia. Itu loh maksudnya. Supaya tidak ada kematian yang sia-sia. Itu yang kemudian disebutkan oleh Nabi, ada 7 golongan yang disebutkan sebagai mati syahid.
Salah satunya adalah ibu yang dalam proses kehamilan dan melahirkan. Tetapi titik tekannya nih dari Nabi, kematian karena melahirkan itu adalah orang yang sudah berusaha seperti orang mau berusaha di medan perang, yang dia sudah latihan perang. Latihan menggunakan senjata, latihan naik kuda, latihan memanah. Tanpa latihan itu maka mati konyol, kira-kira begitu. Bukan mati syahid. Itu sebabnya ada sahabat Nabi yang menghadap kepada Nabi, Nabi saya ingin berperang. Lalu kata Nabi, Anda buta, kamu buta. Bagaimana kamu bisa berperang? Jangan, nanti kamu akan mati sia-sia di medan perang. Lalu sahabat yang buta tadi mengatakan, saya akan berusaha ya Nabi, belajar. Lalu dia belajar taktik perang, memperkuat pendengarannya. Jadi intuisi pendengarannya diperdalam luar biasa, sehingga dia bisa berperang. Baru meninggal di peperangan yang ke-7. Artinya, syahid itu ada proses luar biasa mencapai sesuatu itu. Bahkan Nabi saja melarang orang berperang kalau dia nggak punya keahlian. Nah, begitu juga dengan ibu yang meninggal tadi. Disebut syahid, disebut bukan kematian yang sia-sia, kalau di desa itu jalanannya sudah beraspal. Kalau di desa itu ada puskesmas. Kalau di desa itu tidak ada puskesmas, tidak ada jalanan, maka benar yang disebutkan oleh ibu dan bapak tadi, dalam kematian pemimpin desa itu, maka dia akan ditanya, bagaimana tanggung jawabmu sebagai pemimpin desa, kok bisa ada rakyatnya yang meninggal? Sedangkan kamu kenyang dan berfoya-foya. Maka kata Nabi, dalam banyak hadis, Nabi mengatakan kepada sahabat, jangan bangga ketika jadi ulil amri tapi tidak berlaku adil. Bahkan kepada yang non-muslim pun kita diminta untuk berlaku adil. Begitu kan pesannya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar, kan ini tegas dalam menegakkan keadilan dan tidak boleh berbuat zolim. Nah, bila ada warga kita yang meninggal tapi tidak ada usaha dari pemerintahnya, maka itu adalah sebuah kezoliman. Saya sangat meyakini, seandainya pemerintah kita tidak berbuat apa-apa, mungkin kematian COVID sangat tinggi. Stunting itu nggak akan bisa turun selama COVID. Tapi ketika pemerintah punya tekad, punya kemauan, gitu kan, termasuk peningkatan ekonomi, maka ekonomi kita termasuk yang stabil loh Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak kalau membaca laporan pameran mobil di Indonesia itu fantastis banget dibandingkan dengan di London. Di London, Inggris, pameran mobil itu turun drastis harganya. Di Indonesia itu naik sekitar 2 miliar. Maka harga mobil itu nggak ada efeknya dengan COVID. Pameran mobil di Jakarta kemarin menuju akhir tahun. Maka sekarang harga mobil naik 30 sampai 40 juta. Karena kita dianggap bisa menyelesaikan masalah COVID. Itu yang tadi saya bilang. Takdir itu ada di akhir, tapi prosesnya kita tidak boleh lengah dan tidak boleh pasrah. Kira-kira begitu Ibu dan Bapak. Nanti kalau saya ngomong kebanyakan nggak enak nih. Banyak para syekh, para ustadz dan ustazah di forum ini. Ilmu saya hanya sedikit, kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita saling memperkaya ya, Ibu dan Bapak, dan saling memperkuat. Saya belajar banyak dari Ibu dan Bapak, saya juga menyerap pengetahuan dari Ibu dan Bapak, dan saya berterima kasih sekali kita dipertemukan dalam forum ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu dan Bapak? Apakah sudah jelas? Jelas sudah Bu. Baik. Kalau Pak Kiai sudah bilang jelas, itu udah aman ini. Alhamdulillah jelas Pak Kiai Yudiarsa. Amin. Baik, terima kasih Bu dan Bapak atas segala perhatian. Nanti saya mohon izin ya di akhir pertemuan kita kalau sudah akhir, nanti kita nonton bareng gitu. Nanti akan saya kasih beberapa film. Nah, Ibu Bapak kita mau nonton film yang mana supaya kita ada refreshing dikit ya, gitu supaya nggak serius banget lah gitu kan.
Seriusnya udah selesai, maksudnya sama kuliah nanti sebelum UAS itu kita supaya tensinya tuh agak ini dulu, agak turun gitu ya. Nanti kita janjian nonton bersama. KCB Nontonnya 12 Bu. Kenapa? Di bioskop, Bu. Iya, KCB 12 Bu. Di bioskop Zoom kampus. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih banyak atas segala perhatian. Ada minggu tenang nggak? Ada aja sih. Kita kalau mau selesai juga sebenarnya bisa perkuliahannya. Secara umum tinggal satu pokok bahasan lagi gitu ya. Tapi kalau di absen ini kok kita masih pertemuan ke-13 ya. Harusnya masih 2 pertemuan lagi, tapi materinya sebenarnya udah selesai sih. Gitu. Kalau di silabus materi kita udah selesai, tapi di absen itu kita masih punya 2 pertemuan lagi yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk 2 pertemuan ke depan bisa kita rapatkan menjadi diskusi-diskusi kali ya, atau mungkin nonton film supaya lebih memperluas wawasan dan lain sebagainya. Saya serahkan ke Ibu Bapak. Gimana Pak Yudi? Review aja, review materi dari awal sampai akhir Bu, ingatin lagi. Biar nanti UASnya gampang ya. Ya, bolehlah. Siap. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak, saya sangat mengapresiasi. Sekalian diskusi nanti. Sekalian diskusi jadinya mau bikin lapangan atau puskesmas nih Pak Yudi? Di tempat saya udah ada semua Bu. Udah ada semua, ada dari puskesnya udah ranap, lapangannya sudah bagus. Alhamdulillah. Iya. Yang belum bikin universitas nih. Amin. Nanti Bapak langsung bikin dong begitu tamat. Amin. Ibu dan Bapak, terima kasih banyak atas segala dukungan, perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera untuk Ibu Bapak semua. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bertemu di di lain waktu. Saya ingin sekali jumpa dengan Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan nanti wisuda angkatannya semua wisuda di waktu yang sama ya. Amin. Wisudanya Kakak di kampus. Iya dong, wisudanya ke kampus. Lalu nanti kita janjian. Di Tangerang Bu ya, di Tangerang. Iya. Kalau kampus, kalau kita ada 2 kampus Bapak. Kampus yang pertama itu di Ciputat. Kalau kampus yang baru adanya di Karawaci. Di Tangerang Bu. Ya, di Tangerang Karawaci. Tapi biasanya kalau wisuda kita pakainya di Taman Mini sih, Taman Mini Indonesia Indah. Kita pernah pakai kampus yang di Ciputat untuk wisuda waktu itu. Pernah juga sih. Tapi kalau pesertanya banyak ya, sampai ribuan, mungkin kita pakai yang di luar gitu. Saya pengen banget nih nanti menyambut Ibu dan Bapak wisuda, terus kita ketemuan ya. Siap. Bawa khas masing-masing. Amin Bu, amin. Bawa oleh-oleh. Ya nanti saya juga bawa makanan. Jadi kita bawa masing-masing lalu kita tukar-tukaran ya. Boleh juga sih. Karena ruangan di kampus itu areanya gede kok. Banyak ruangan spot yang bisa dipakai untuk meet up, terus bisa kumpul-kumpul, ruangannya gede. Banyak. Nanti saya akan menyambut Ibu dan Bapak. Jadi semangat kuliahnya harus sampai selesai, harus jadi sarjana desa. Amin. Harus merubah takdir. Ya, takdirnya dong diusahakan harus mengubah takdir tadi gitu loh. Apa sih judulnya, menundukkan takdir. Sarjana desa itu harus diupayakan, yaitu adalah jadilah penakluk takdir. Ya, sip. Bikin tulisan ya. Jadi quote, Iya. Jadi quote sang penakluk takdir. Wah. Iya dong, harus itu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih banyak atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung apapun ya. Bisa jadi yang saya sampaikan keliru, saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi atas keaktifan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak yang lain yang belum buka kamera, yang belum ngomong, saya tunggu bicara di 2 pertemuan lainnya sebelum pertemuan kita berakhir. Terima kasih atas. Iya nih, harusnya nanti kita harus foto bersama yang semua wajah itu ada ya. Jadi nanti kalau pertemuan, atas motivasinya Ibu. Ini lagi kurang sehat sebetulnya Bu. Oh ya Allah. Iya, sambil berbaring. Rubah takdirnya Pak Wahono.
Iya, kemarin kakak kan itu kecelakaan, terus emang ini udah 2 hari juga agak kurang sehat. Oh ya Allah, Ibu dan Bapak emang udaranya lagi nggak bagus ya. Jadi Ibu dan Bapak jahe itu diparut, direbus, diminumin. Jahe saja, nggak usah campur apa-apa. Kalau kuat sama ininya rasanya, atau ini dicampur madu juga boleh. Campur madu atau susu. Kalau anak saya sukanya susu kental manis gitu, atau apa namanya, atau madu. Itu juga boleh. Tapi jahe itu jangan lupa di rumah harus selalu ada. Gula Bisa merah. sama gula merah, Bu. Bisa gula merah juga bisa. Tapi kalau saya sih lebih suka jahe aja sih saya. Misalnya udah kecapean ya, ini udah nggak enak badan tuh diminumin jahe aja sih. Jahe atau makan sop pedes-pedes pakai sambal gitu. Aduh. Ya. Gagal Pak diet, Bu. Wahono cepat sembuh ya. Ya, makasih Bu. Pak Wahono cepat sembuh. Ya, terima kasih Pak Yudi. Menaklukkan takdir Pak Wahono. Ya, iya. Hidup takdir. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas silaturahminya, atas pertemanan dan perjumpaan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Bapak. Salam sejahtera. Selamat malam. Dadah. Sehat-sehat, Bu. Ibu Bapak juga ya. Sehat-sehat semua. Bu Naomi. Terima kasih atas motivasinya Ibu. Sama-sama Ibu Naomi. Bu Naomi. Dadah Bu Naomi. Terima kasih Pak Damulo, makasih semuanya. Ya, Pak Marvin. Selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Pejuang takdir. Ya betul, pejuang dan penakluk takdir. Pejuang dan penakluk takdir. Terima kasih ya Ibu Bapak ya. Ya Bu, Izin saya tutup ya. Ya. Bu, Kak Dah,